Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Perkenalkan saya Imam Dwi Ajitama, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang, kelas 0601, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi MPD dan pengajar praktik Ibu Hani Triwidianingsih MPD menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Keberagaman adalah istilah yang berasal dari kata dasar ragam, yang mana dalam KBBI memiliki arti macam, jenis, warna, corak, dan tingkah laku. Maksudnya adalah ragam ini berarti sesuatu yang memiliki jenis, warna, atau corak yang berbeda-beda dan hidup bersama di suatu kehidupan nyata. Keragaman murid di kelas memiliki konsekuensi pelayanan pendidikan yang merata. Setiap murid harus mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Tidak hanya jenis karakteristik tertentu saja yang terlayani. Keberagaman murid mungkin dapat berupa latar belakang keluarga, perbedaan pemahaman bahasa pengantar di kelas, pembelajaran yang tidak menantang, perbedaan kesiapan belajar, masalah sosioemosional, perbedaan minat belajar, perbedaan gaya belajar, dan kesulitan-kesulitan dalam belajar. Jika guru kurang tanggap merespon keberagaman tersebut, akan terjadi kesenjangan atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Lantas, bagaimana solusi pemecahan masalah tersebut? Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan tersebut antara lain terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: melakukan pemetaan kebutuhan belajar, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, serta mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Lalu, apa sajakah kebutuhan belajar murid? Menurut Tomlinson, paling tidak ada 3 aspek kategori kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid,
Dua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Mengapa kita harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid dalam pemberian tugas? Kinerja murid akan lebih baik jika tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri murid, serta memberikan kesempatan murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Kebutuhan kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Tombol-tombol dalam equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid, mulai dari bersifat mendasar sampai bersifat transformatif, konkret menuju abstrak, sederhana menuju kompleks, terstruktur menjadi terbuka, tergantung menjadi mandiri, lambat sampai dengan cepat. Yang kedua adalah minat belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran berbasis minat diantaranya membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, serta meningkatkan motivasi belajar untuk murid. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid antara lain menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang telah dipelajari murid. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Sedangkan gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah visual, yaitu gaya belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik organizer, dan lain-lainnya. Yang kedua, gaya belajar auditori, gaya belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat diskusi, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands on, dan sebagainya. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka sangat penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Lalu, bagaimanakah guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Cara guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ada 2 hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah guru harus memahami tujuan pembelajaran.
Yang kedua, guru melakukan proses asesmen. Memahami tujuan pembelajaran menjadi target. Guru lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid karena ia tahu sebesar apa kesenjangan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan murid-muridnya saat ini jika dibandingkan dengan apa yang akan menjadi target pembelajaran. Jenis-jenis asesmen yang dapat digunakan adalah pra-asesmen, asesmen formatif, serta asesmen sumatif. Terdapat 3 strategi dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan atau alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara misalnya menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Yang keempat, mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, baik berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, dan lain sebagainya, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lalu, apa saja manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi? Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlakuan yang diberikan juga seharusnya berbeda. Jika perlakuan sama diberikan, maka akan terjadi learning gap dan ada murid yang dirugikan. Beberapa manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi antara lain murid dapat belajar dengan rasa senang dan nyaman karena kebutuhannya terpenuhi. Murid merasa lebih dihargai dan menjadi bagian dari kelas karena gurunya mau mendengarkannya. Yang ketiga, adanya kolaborasi antara guru dan murid dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, adanya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah yang lebih optimal. Yang kelima, tujuan pembelajaran dapat lebih mudah tercapai jika semua murid antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Sejalan dengan sistem Among, guru menuntun perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk mewujudkannya, tentu guru harus mempunyai nilai-nilai kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Dalam perannya sebagai pemimpin pembelajaran, guru memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap muridnya mendapatkan pelayanan kebutuhan belajarnya sehingga tidak terjadi kesenjangan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi juga salah satu sarana mewujudkan visi guru penggerak, yaitu murid yang merdeka. Murid merdeka yang dimaksud yaitu murid yang memiliki kebebasan untuk berinovasi, mengembangkan potensi yang dimiliki, belajar dengan mandiri dan kreatif, serta menyenangkan tanpa adanya paksaan. Artinya murid sudah memiliki motivasi internal dari dalam dirinya untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka dan manusia yang pembelajar sepanjang hayat. Demikianlah paparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih sudah menyaksikan.
Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.